Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aulia dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya ingin mengerjakan tugas akhir bahasa Indonesia saya, yaitu menjelaskan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Untuk mengetahui penjelasannya, mari simak video berikut ini. Peta konsep surat lamaran pekerjaan. Yang pertama akan dibahas adalah pengertian surat lamaran pekerjaan. 2. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. 3. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan yang keempat, sistematika surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas, yang pada umumnya surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang diberikan, pendidikan, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman. Bagian-bagian ini sering disebut juga kualifikasi pelamar. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut dengan model gabungan. 2. Surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan terkait dengan bahasa yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan bentuk surat yang standar. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 3. Menggunakan kata-kata yang sopan. 4. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. 5. Tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. 6. Melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Komponen sistematika surat lamaran pekerjaan ada 9, yaitu sebagai berikut. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Lampiran dan hal. 3. Alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Alinea pembuka. 6. Isi. 7. Penutup. 8. Salam penutup. Dan 9. Tanda tangan dan nama terang. Berikut contoh surat lamaran pekerjaan. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir, karena bukan merupakan kalimat. Lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lamp. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Alamat surat. Tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada kalimat tidak boleh disingkat. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Salam pembuka. Setelah kata dengan hormat, digunakan tanda baca koma. Alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan, agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. Identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan, terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah
diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma, dan di akhir lampiran digunakan baca titik. Penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah di akhir salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulisi nama lengkap. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.